jenis karakteristik aspal ikut karakteristiknya, terutama yang digunakan dalam pekerjaan jalan dan konstruksi di Indonesia. Pertama ada aspal alam, aspal yang diperoleh langsung dari alam tanpa proses industri berat. Beton, aspal batu, beton dan dari Sulawesi Tenggara. Karakteristik kecoklatan, mengandung mineral kaku atau aspal terhadap pelapukan atau dicampur dengan aspal minyak. Aspal minyak aspal hasil penyulingan petroleum, jenisnya berdasarkan operasi kredit. Aspal N _70 di Indonesia, aspal pen 80 _100, aspal pen 50. Karakteristik konsisten, bervariasi tergantung suhu, elastis dan fleksibel, harus dipanaskan sebelum dicampur dengan agregat, digunakan dalam berbagai pekerjaan. Yang ketiga itu aspal emulsi, aspal yang dicampur dengan air dan emulsifier atau zat pengemulsi, jenis kationik, anionik, dan nonionik emulsion. Karakteristiknya dapat digunakan pada suhu rendah atau cold mix, tidak perlu pemanasan tinggi, cepat menyebar, dan cocok untuk perkerasan tipis atau tambalan yang cepat. Ramah lingkungan, sedikit emisi panas. Aspal modifikasi atau aspal minyak karet alam atau bahan lain. Jenis umum polimer modified aspal atau PMA, rubber modified aspal. Karakteristiknya lebih elastis, tahan deformasi atau rating, tahan suhu tinggi dan beban berat. Biayanya lebih mahal tapi pemeliharaan lebih panjang. Aspal sangat penting, dan aspal tersebut layak digunakan dalam konstruksi. Berikut ada beberapa jenis pengujian fisik utama pada aspal lengkap dengan tujuan dan metode singkatnya. Yang pertama itu pengujian penetrasi atau penetration test. Tujuannya menentukan kekerasan, kekentalan aspal pada suhu 25 derajat Celcius. Metodenya jarum standar ditusukkan ke aspal selama 5 detik dengan beban 100 gram. Hasil nilai penetration dalam 0,1 mm, misalnya 60/70, berarti penetrasi 6-70 mili. Standar ASTM 5 SNI 06 2456. Itu titik lembek atau softening of fine. Tujuannya menentukan suhu saat aspal mulai melunak. Metodenya yaitu cincin dan bola, ring atau bal. Bola dijatuhkan di atas aspal dan dicatat suhu saat bola menyentuh plat logam. Hasilnya itu suhu lembek dalam derajat Celcius, misalnya 40-56 derajat Celcius untuk aspal pen 60-70
Standarnya STM D36 atau SNI 062434. Uji ductilitas atau ductility test ya. Tujuan mengetahui seberapa lentur dan elastis aspal sebelum patah. Metodenya itu aspal dibentuk dalam cetakan lalu ditarik secara perlahan pada suhu 25 derajat Celcius hingga hasilnya keluar. Terus hasil panjang tarikan sebelum putus cm umumnya dari 100 cm. Terus standar ASTM ya D111 SNI 062432. Uji berat atau spesifik gravity. Gravity tujuan menentukan berat jenis aspal untuk keperluan perhitungan campuran. Metodenya menimbang aspal dalam udara atau air. Hasilnya biasanya sekitar 100 sampai 105. Standarnya ASTM D70 atau SNI 062441. Flash pain atau titik nyala. Tujuannya itu mengetahui suhu maksimum pemanasan aspal untuk keselamatan. Metodenya pemanasan bertahap yang muncul nyala saat tes. Hasilnya flash pain kurang lebih 232 derajat Celcius untuk N60 sampai 70 atau garis miring 70. Nah, STM D92 garis miring SNI 062442. 6 itu uji loss on heating atau penguapan. Tujuannya mengukur kehilangan berat karena penguapan saat pemanasan. Metodenya aspal dipanaskan 5 jam pada suhu 162 derajat Celcius, kemudian ditimbang hasil presentasinya kehilangan berat, terus batas maksimalnya 1%. Standarnya ASTM D6. Inilah jenis retak pada jalan dan cara mencegah untuk memperbaikinya. Ini untuk jenis distorsi pada jalan dan cara mencegah atau memperbaikinya. Terus ada jenis deformasi pada jalan dan cara mencegah atau memperbaikinya. Yang terakhir itu jenis kekerasan pada jalan dan cara mencegah atau memperbaikinya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.